Ya semenjak dia jadi Sebentar ya, pejabat. pertanyaannya, ini saudara kenal Luhut. Dalam kenal itu karena melihat di televisi, apa kenal dalam pergaulan gitu loh? Itu aja. Kalau kenal karena pejabat, pergaulan. Hah? Kalau tahu dia pejabat sudah lama. Iya, saya juga tahu. Ya, makanya Tapi saudara kenal ini dengan pergaulan itu loh, Mas. Semenjak dia jadi apa dulu awal tuh di pemerintahan. Artinya bergaul gitu loh, artinya komunikasi langsung gitu loh. Begini, Pak JP dan juga Pak. Udah, langsung aja. Kenalnya itu semenjak ya mungkin 2014-2015. Kenal langsung? Kenal langsung. Oh iya. Karena saudara pelapor itu. Ya sudah, itu aja pertanyaannya. Tadi saudara kenal Luhut sudah sejak tahun 2014 secara langsung ya? Secara langsung. Untuk urusan kerja-kerja. Biasa ya berkomunikasi. Jadi hubungannya sudah biasa gitu loh berkomunikasi. Bukan biasa. Ya udah. Kerja urusan kerja. Ya sudah. Kerja advokasi. Iya. Tidak kenal. Dia pejabat. Kita minta dia rubah kebijakan ini, respon. Nanti kenal baik. Ya sudah. Ya. Dapat dikatakan tidak saudara memiliki akses untuk komunikasi atau menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu kepada Ya. Mengapa kalau saudara memiliki akses untuk menanyakan itu dengan mudahnya, kenapa saudara tidak menanyakan langsung sebelum membuat konten untuk memvalidasi saja? Ya, jangan mengapa ya. Tapi sebelumnya saudara belum tempat komunikasikan masalah mau buat konten itu sama Luhut? Belum. Nggak pernah. Saya jawab dari pertanyaan dari awal. Saya tidak komunikasi. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena kajian ini bukan dibikin oleh Pak Luhut. Ya ada ya komunikasi ya sebelum membuat konten tuh ya. Karena saya kasih contoh Pak Majelis. Saya beli buku di toko buku tentang argumentasi hukum. Ya kan, Philippus M. Hajot. Saya mau bahas, saya undang ahli hukum satu ke podcast saya. Apa saya harus telepon Pak Philippus M. Hajot? Ya, enggak juga kan? Ya itu aja, cukup ya. Tidak Pertanyaan selanjutnya, sebagaimana fakta persidangan sebelumnya ketika kita memeriksa keterangan saksi Luhut, terkuak fakta ketika saudara berkomunikasi menggunakan chat WA terkait permintaan saham mewakili penduduk di Saya nggak pernah minta saham. Ada nggak komunikasi tentang permintaan saham? Nggak ada. Oh ya sudah. Yang terkait dengan perwakilan pengurusan saham, saudara sendiri kan mengatakan ketika pemeriksaan saksi, ketika diminta untuk membantah keterangan dari saksi Luhut, saudara menerangkan bahwa pada saat itu bukan saudara minta saham, saudara menjadi perwakilan. Kuasa hukum. Nah, kuasa hukum itu ketika komunikasinya itu kapan dengan Luhut? Waduh. Tahun di pembuktian saya bawa suratnya. Ya kalau nggak ingat nggak usah. Nggak saya ingat. Nanti ada bukti-buktinya itu semua. Foto-fotonya, legal opininya, surat kuasa surat kuasa hukumnya. Ada semua. Saudara sudah berkecimpung di dunia penggiat HAM ini sejak tahun berapa? Dari kapan ya? Dari 99. Dari tahun 99, cukup lama. Sekarang saya tanyakan, selama saudara bergelut di dunia HAM sejak tahun 1999, pernah dengar tentang istilah menjaga kewajiban asasi orang lain atau kewajiban menjaga hak orang lain? Mendengar. Pertanyaannya mendengar aja kan? Mendengar ya. Mendengar. Saudara terapkan tidak dalam keseharian saudara? Dalam apa? Keseharian saudara. Oh, terapkan dong. Bisa berikan salah satu contoh? Yang saya terapkan soal hak asasinya, bukan kewajiban asasi. Jadi yang saudara dalam dunia akademik hak asasi tidak dikenal kewajiban asasi. Saya mengutip pandangan dari Marwar Siarar mengatakan bahwa di dalam penegakan HAM harus diperhatikan ada hak asasi orang lain. Itulah yang disebut sebagai kewajiban asasi. Yang saya sampaikan sekarang berarti tadi saudara mengatakan saudara tidak menyebarkan tentang bagaimana pemahaman kewajiban menjaga asasi orang lain, tapi memperjuangkan hak asasi saja. Jadi begini, Bos. Kewajiban asasi itu akan muncul secara substansial karena setiap orang punya hak. Hak saya dibatasi oleh hak Anda.
Bahkan hak saya dibatasi oleh hak saya sendiri. Hak saya misalnya untuk berpendidikan, maka saya sekolah. Karena saya sekolah, mata pelajaran saya jam 10, taruh jam 11 sampai jam 1. Padahal saya punya hak untuk makan setiap jam 12. Maka ada konflik hak di saya, di dalam diri saya. Jadi dalam diri kita aja ada konflik hak, ada kewajiban-kewajiban yang kita pinggirkan atau kita pilih. Nah, hak asasi seperti itu. Jadi dalam sejarahnya kewajiban asasi itu biasanya terminologi yang dipakai oleh mereka yang anti pada hak asasi manusia. Oke. Dalam hak asasi manusia itu kewajiban itu ada pada negara, Selanjutnya, bukan pada setiap orang. pertanyaan selanjutnya terkait dengan tadi keterangan saudara bahwa ada imbalan yang masuk atas iklan dan juga viewers terhadap konten saudara. Apakah hari ini saudara bisa menunjukkan bukti bahwa setiap imbalan yang masuk itu saudara gunakan untuk biaya produksi setiap konten yang dibuat? Apakah hari ini saudara membawa buktinya tidak? Kenapa juga saya harus mengelola YouTube saya dengan cara seperti itu? Selanjutnya, sepengetahuan Pertanyaan saya minta kejelasan dulu. Kenapa pertanyaan itu muncul ke saya? saudara di sini punya tugas hanya menjawab pertanyaan, tidak perlu mengambil alasan. Saya punya kewajiban untuk membela diri saya sebagai terdakwa. Tapi saudara punya kewajiban untuk menghormati Tapi pertanyaan pasal yang disampaikan. 166 saya juga nggak mau terjebak pada Yang mulia mohon diketahui saja yang mulia. Iya, iya. Jadi hanya saudara menjawab. Begini majelis, mestinya kan ditanya bagaimana saya mengelola YouTube saya. Bukan langsung pada konklusi, kan YouTube Anda ada iklannya. Nah, apakah duit iklannya dipakai untuk membiayai YouTube Anda? Yang mulia sudah Ya sekali. artinya saudara jawab aja, kalau tidak jawab tidak apa. Karena Artinya dari hasil iklan dan apa namanya yang satu itu. Hasil dari iklan viewer itu tidak cukup untuk membiayai produksi YouTube saya. Iya, berarti tidak ada. Terbukti Ya. saya juga dengan melanjutin karena biayanya mahal. Iya. Selama ini saya bayar sendiri. Iya. Jadi kalau berasumsi bahwa dengan saya bikin YouTube ada motif yang dikembangkan dengan bikin YouTube jelek-jelekin Luhut saya dapat duit, nggak dapat duit. Iya, ya sudah. Iya. Sudah. Yang mulia pertanyaan kami atas apa yang dinyatakan oleh Kalau diminta terdakwa untuk ini. membuktikan saya nggak bisa buktikan. Pembuktian bebannya ada pada jaksa, bukan pada saya. Dan saudara tidak bisa menggurui Bukan tidak jaksa yang bisa. memberikan pertanyaan. Begini, Bukan saudara tidak hanya bisa. hak jawab aja. Saudara hanya menjawab pertanyaan jaksa. Enggak, ini Sekarang udah 3 kali. pertanyaan Kalau sudah Udah 3 kali dalam 2 jam ini. sudah satu. Udah 3 kali majelis pertanyaan ini muncul. Pertanyaan kami majelis kan yang dijelaskan bahwa itu digunakan untuk biaya produksi. Ini kan pembuktian mencari kebenaran. Jadi terdakwa sudah menjawab tidak ada untuk biaya produksi. Karena Maksudnya saudara bilang, terdakwa bilang biaya produksi ada tapi tidak mencukupi yang Oh, mulia. Nah sekarang gitu. kami tanyakan, Ada biaya untuk produksi tapi tidak mencukupi gitu. Ada. Oh, sudah selesai. pertanyaan saya, apakah dia dapat membawa bukti yang menunjukkan bahwa Yang mulia, perhatikan yang mulia. Produksi. Yang mulia, tugas Pertanyaan cuma membuktikan ada ada di tidak. jaksa yang mulia. Tolong jaksa ditegur yang mulia. Tugas membuktikan itu ada di jaksa, bukan di terdakwa. Nah, hanya Dan pertanyaannya pertanyaannya kalau banyak tidak yang ada berat, ya yang sudah. mulia. Kalau Izin, tidak ada Yang ya Mulia. sudah. Ya, Ini sudah. perlu pemahaman terhadap penasihat hukum. Yang didakwakan adalah pasal tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu merujuk ke KUHP pasal 310, 311. Baca pasal 311 itu tidak membuktikannya. Apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya. Berarti bebannya di terdakwa untuk fitnah. Pelajari dulu sebelum bicara. Anda belajar lagi ya jaksa. Loh. Ini penafsiran sistematis. Cukup. Penafsiran sistematis. Anda belajar kuhab jaksa. Ya. Anda belajar kuhab lagi ya. Ya nanti hak saudara juga kalau tidak mau untuk membuktikan apa yang ditanyakan itu ya nggak apa. Jadi kalau ada bukti misalnya yang mulia. bahwa itu juga untuk kepentingan produksi biaya itu, kalau ada, kalau tidak, ya sudah nggak ada apa, sudah cukup.